Pemirsa, wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN pada tahun 2026 masih menunggu kepastian kondisi keuangan negara. Indonesia kembali menerima investasi asing di bidang perdagangan yang berkolaborasi dengan perusahaan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terbuka dengan investasi asing dari manapun. Purbaya meminta masyarakat agar jangan takut karena defisit anggaran pendapatan dan belanja negara terjaga di bawah 3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas topik penting dalam ekonomi, yaitu keuangan negara, investasi, dan bantuan asing. Topik ini sering menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dibutuhkan pembangunan, tetapi di sisi lain membutuhkan kekhawatiran apakah ini peluang atau justru ancaman. Nah, mari kita bahas bersama. Nah, apa itu keuangan negara? Keuangan negara adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam suatu periode anggaran. Nah, pendapatan anggaran adalah sumber uang yang diterima pemerintah, yaitu yang pertama pajak. Nah, pajak adalah iuran wajib dari masyarakat dan perusahaan kepada negara. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar dan digunakan untuk membiayai kebutuhan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, yang kedua, penerimaan dari sumber daya alam. Pendapatan ini berasal dari pengelolaan kekayaan alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hasil tambang lainnya. Negara pendapatan memasuki dari royalti dan keuntungan pengelolaan. Yang ketiga, bea dan cukai. Bea berasal dari kegiatan ekspor dan impor barang. Cukai dikenakan pada barang tertentu seperti rokok, minuman, beralkohol dengan tujuan mengontrol konsumsi sekaligus menambah pendapatan negara. Yang keempat, pinjaman dan hibah luar negeri. Pinjaman luar negeri digunakan saat pendapatan negara tidak mencukupi tetapi harus dibayar kembali. Sedangkan hibah adalah bantuan dari luar negeri yang tidak perlu dikembalikan. Selanjutnya, saya akan membahas pengeluaran negara, yaitu yang pertama pendidikan dan kesehatan. Nah, dana ini digunakan untuk membangun sekolah, memberikan beasiswa, membangun rumah sakit, dan meningkatkan layanan kesehatan agar kualitas sumber daya manusia meningkat. Yang kedua, infrastruktur. Digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. 3. Subsidi dan bantuan asing. Subsidi diberikan agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, sementara bantuan sosial ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Nah, yang keempat, gaji aparatur negara. Pengeluaran ini digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri atau TNI, Polri, agar pelayanan publik dan pemerintah berjalan lancar. Nah, tujuan utama keuangan negara adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Namun, tantangan terbesar keuangan negara adalah keterbatasan anggaran, sehingga pemerintah sering mencari sumber dana tambahan melalui investasi dan bantuan asing. Apa itu investasi asing? Investasi asing adalah penanaman modal dari luar negeri ke dalam negeri, baik dalam bentuk pembangunan pabrik, pembukaan perusahaan, proyek infrastruktur, dan penanaman saham. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, investasi asing memiliki peran penting karena dapat membantu mempercepat pembangunan. Adapun peluang dari investasi asing, yang pertama, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Ketika perusahaan asing membangun pabrik atau membuka usaha di Indonesia, mereka membutuhkan tenaga kerja. Hal ini menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, transfer teknologi dan keahlian dari negara maju. Perusahaan asing biasanya membawa teknologi, peralatan, dan sistem kerja yang lebih modern. Melalui pelatihan dan pengalaman kerja, tenaga kerja lokal dapat mempelajari keterampilan baru yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia wajib membayar berbagai jenis pajak
sesuai peraturan yang berlaku. Pendapatan dari pajak tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Maksudnya investasi asing akan meningkatkan kegiatan produksi, perdagangan, dan konsumsi. Semakin banyak kegiatan ekonomi yang terjadi, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Walaupun investasi asing dan bantuan asing membawa peluang bagi pembangunan, di balik itu terdapat berbagai kontroversi yang perlu dipahami agar tidak merugikan kepentingan nasional. Yang pertama, kontroversi investasi asing. Investasi asing adalah penanaman modal dari pihak luar negeri ke dalam suatu negara. Namun, investasi asing sering menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu pertama, ketergantungan pada modal asing. Jika suatu negara terlalu bergantung pada investasi asing, maka perekonomian menjadi tidak mandiri dan rentan terhadap krisis global. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Perusahaan asing sering memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan, tanpa memperlihatkan keberlanjutan. Yang ketiga, upah tenaga kerja rendah. Tenaga kerja lokal kadang dibayar murah demi menekan biaya produksi, sehingga kesejahteraan pekerja tidak meningkat. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Kegiatan industri asing dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, deforestasi, dan kerusakan ekosistem jika tidak diawasi dengan baik. Yang kelima, keuntungan di bawah ke luar negeri. Sebagian besar keuntungan perusahaan asing tidak dinikmati oleh negara tuan rumah, melainkan dikirim kembali ke negara asal investor. Yang kedua, apa itu investasi asing? Bantuan asing adalah dukungan dari negara lain atau lembaga internasional kepada suatu negara. Bantuan ini bisa berbentuk hibah, pinjaman lunak, bantuan teknis, dan bantuan kemanusiaan. Walaupun terlihat membantu, bantuan asing juga memiliki sisi negatif, seperti menambah beban utang negara, adanya syarat ekonomi dan kebijakan, mengurangi kemandirian ekonomi, dan potensi intervensi asing. Jadi, baik investasi asing maupun bantuan asing tidak sepenuhnya buruk, tetapi harus dikelola dengan aturan yang tegas dan pengawasan yang kuat agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan negara. Terakhir, saya akan membahas bagaimana mengubah kontroversi investasi dan bantuan asing menjadi peluang yang bermanfaat bagi negara. Bagaimana agar menjadi peluang? Agar keuangan, investasi asing, dan bantuan asing benar-benar memberi manfaat maksimal, ada beberapa hal yang kita perlukan. Yang pertama, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Artinya, penggunaan uang negara harus jelas dan terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi korupsi atau penyalahgunaan dana. Yang kedua, regulasi investasi yang kuat dan banyak berpihak pada rakyat. Pemerintah harus membuat aturan tegas agar investasi asing tidak merugikan tenaga kerja dan lokal, tidak merusak lingkungan, dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, pengawasan lingkungan dan ketenagakerjaan. Setiap kegiatan investasi harus diawasi agar lingkungan tetap terjaga dan hak dan kesejahteraan pekerja dilindungi. Yang keempat, bantuan asing yang dimanfaatkan secara produktif. Bantuan asing sebaiknya digunakan untuk hal produktif seperti pendidikan, infrastruktur, peningkatan keterampilan, bukan hanya untuk konsumsi jangka pendek. Nah, jika manfaat dikelola dengan baik, jika investasi dan bantuan asing dikelola dengan benar, maka dapat mempercepat pembangunan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya, dampak positifnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Terakhir, kesimpulannya yaitu keuangan negara, investasi, dan bantuan asing memiliki dua sisi, yaitu kontroversi dan peluang. Semuanya bergantung pada kebijakan dan pengelolaan pemerintah. Dengan strategi yang tepat, ketiganya dapat menjadi alat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.